Misinya dimulai dengan penurunan status yang tidak pernah kita bayangkan. Ya. Raja yang kekal disembah, dilayani oleh para malaikat. Tetapi di dunia dia justru melayani manusia. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur ya boleh kembali diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini. Perkenalkan, saya dari GKY Makassar, Guru Injil Esra, dan di GKY Makassar saya dipercayakan untuk sebagai pembina KU3. KU3 itu jam 10 juga, namanya Redeemer Service, dan saya juga dipercayakan sebagai pembina dari Persekutuan Pemuda, namanya Redeemer Community kalau di GKY Makassar ya. Saya sudah menikah dan anak saya 2. Apalagi ya? Ya mungkin itu saja ya, saya tidak penting ya. Lebih penting Tuhan ya. Ya, saya membawa salam dari majelis dan hamba Tuhan GKY Makassar untuk kita semua. Salam ya. Bapak Ibu, waktu saya terima WA dari Contoh Roni bahwa GKY Makassar GKK Banda sedang membahas topik tentang bagaimana kita melihat Kristus dari 4 Injil. Saya bilang, ini menarik sekali ya. Dan bersyukurnya bahwa GKK Banda mau memakai tema ini supaya jemaat itu boleh benar-benar melihat Yesus dari 4 perspektif Injil. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, kita sudah belajar minggu lalu tentang Yesus sebagai Raja yang dijanjikan dari Injil Matius. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana Yesus digambarkan oleh Injil Markus sebagai seorang hamba yang melayani. Sebagai seorang hamba yang melayani. Nah, Bapak Ibu, dari fakta sejarah ya, kalau kita melihat fakta sejarah, Injil ini ditulis kemungkinan besar di Roma kepada jemaat-jemaat di Roma yang waktu itu sedang mendapat penganiayaan yang berat sekali dari orang-orang Romawi ya. Ditulis oleh Yohanes Markus, yaitu murid dari Rasul Petrus, dan Yohanes Markus ini ada ponakan dari Barnabas. Barnabas adalah orang yang membawa Rasul Paulus untuk bertemu dengan para rasul yang lain, yaitu Petrus dan teman-temannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak orang yang meragukan apakah benar Markus ini penulis dari Injil Markus. Tetapi itu dibuktikan oleh beberapa kesaksian dari bapak-bapak gereja ya. Ada Papias tahun 120 Masehi. Ada Irenaeus, ada Clemens tahun 195 Masehi. Jadi jaraknya dekat sekali ya. Ada Origenes tahun 250 Masehi. Semua perkataan mereka itu dirangkum oleh Eusebius yang menulis satu buku yang namanya Historia Ecclesiastica di tahun 312 Masehi. Jadi ini sejarah gereja yang sampai sekarang itu menjadi acuan bagi kita semua kalau mau belajar tentang sejarah gereja dari abad pertama. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu bagian di dalam tulisannya, ya, dia tulis begini. Para pendengar Petrus tidak puas hanya dengan mendengar saja, yaitu tentang Kristus ya. Tetapi mereka dengan segala macam permohonan, mereka memohon kepada Markus, yaitu pengikut Petrus, yang Injilnya masih ada pada kita hingga saat ini, hingga waktu itu ditulis ya. Agar ia atau Markus meninggalkan bagi mereka sebuah monumen atau dokumen tertulis tentang ajaran yang telah disampaikan secara lisan kepada kita. Karena waktu itu mereka masih mengajar secara lisan. Tetapi para orang Kristen di Roma dan di beberapa tempat mereka minta tuliskan kami, jangan hanya ngomong begitu ya, kita mau baca juga seperti itu. Jadi
Markus menulis. Dan kemungkinan besar Bapak Ibu, Injil Markus adalah Injil yang paling pertama ditulis dari keempat Injil yang kita punya. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghibur atau menguatkan orang-orang Kristen di Roma yang saat itu sedang dalam penganiayaan besar. Ya. Jadi surat ini nanti dibacakan kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa oh ada Yesus yang sebenarnya menjadi sumber iman kita, yang akan menolong kita, tetapi dia juga adalah seorang hamba yang menderita seperti itu. Nah, orang Romawi itu tidak terlalu penting masalah silsilah. Ya. Makanya kalau kita baca kitab Markus, itu Injil Markus itu tidak ada silsilah. Langsung, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Dia tidak bicara seperti Matius, ya. Ada silsilah, seperti Lukas juga ada silsilah, tidak ada. Kenapa? Karena fokus Markus adalah action. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus kerjakan. Itu yang menjadi fokus dari penulisan Injil Markus ini. Dan Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan bahwa permulaan Injil Markus langsung menulis begini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Nah, waktu saya coba search di dalam 4 Injil yang kita punya, ya, berapa kata Injil di situ? Di dalam 4 yang kita punya, 4 Injil. Ternyata ada 23 kali. Matius menulis 5 kali kata Injil. Lukas menulis 6 kali kata Injil. Yohanes tidak ada. Ya. Tapi Markus, ada yang tahu Injil yang paling sedikit? Yang paling kecil, yang paling pendek? Markus justru paling banyak menulis kata Injil. Dia menulis 12 kali. Dari semua Injil yang kita punya. Justru Markus menulis kata Injil itu lebih banyak daripada penulis Injil yang lain. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Sampai Tim Keller, seorang penulis buku dan pengkhotbah, dia sampai menulis satu buku yang berjudul Jesus the King. Ya. Tapi dia tidak ambil dari Injil Matius. Padahal kalau kita bicara tentang Yesus Raja itu harusnya Injil Matius ya. Tapi justru Tim Keller menulis bukunya based on Gospel of Mark. Dari berdasarkan apa? Injil Markus. Ya. Saya juga waktu lihat, wah kok bisa begini ya. Tapi saya nggak tahu bagaimana pemikiran Tim Keller. Dia menulis buku itu dari Injil Markus. Padahal kalau bicara tentang raja, kita bicaranya di Matius, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada banyak keunikan dari Injil Markus ya. Hanya Injil Markus yang mencatat begini, kalimat seorang ayah waktu anaknya kerasukan setan ya, sering membanting-banting dirinya, lalu dia datang pada Yesus, diceritakan kondisi anaknya ya. Nah, Injil lain juga menceritakan itu, tetapi hanya di Markus yang sangat detail sekali. Papa anak itu bilang begini, jika engkau dapat ya Yesus, ya, jika engkau dapat, sembuhkanlah. Lalu Yesus bilang begini, katamu engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lalu papanya menjawab, nah ini yang tidak ada di Injil yang lain. Papanya bilang begini, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di Markus 9 ayat 24. Itu tidak ada di Injil yang lain. Aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalimatnya agak kontradiksi ya. Tapi penulis Markus mau menjelaskan bahwa itulah pergumulan iman Bapak Ibu. Terkadang di dalam hati kita percaya, tapi kenyataan bagaimana saya bisa percaya kondisi seperti ini? Saya bisa percaya hati saya, tapi kondisi seperti ini bagaimana bisa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya percaya Tuhan, tapi tolonglah saya yang tidak percaya ini. Itu hanya ada di Injil Markus Bapak Ibu. Unik ya. Nah, jadi ciri Injil Markus adalah menulis cerita yang bergerak cepat dari pola yang satu ke pola yang lain, ke tempat yang satu ke tempat yang lain. Yesus sepertinya sedang buru-buru mengerjakan pelayanannya seperti itu. Habis dari sini pergi ke sana, cepat sekali ya. Nah, di sini kita bisa melihat padatnya aktivitas Yesus. Begitu padat dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, waktu kita bicara tentang Injil Markus, ada satu ayat yang dari satu ayat ini kita bisa menyimpulkan sebenarnya seluruh pelayanan Yesus
di Injil Markus. Sebenarnya bukan Injil Markus saja ya, semua juga sebenarnya. Nah, kita baca bersama-sama ayat ini, boleh kita baca sama-samanya? 2, 3. Karena anak manusia juga datang melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ya. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat ada 3 poin. Dari satu ayat ini Bapak Ibu, kita bisa melihat ada 3 poin bagaimana Kristus sebagai hamba yang melayani. Ya, dari Markus 10 ayat 45 ini. Yang pertama, mission of the servant, misi dari sang hamba. Yang kedua, method of the servant, metode pelayanan dari sang hamba, seperti apa. Dan yang ketiga, meaning of the servant, apa makna pelayanan dari sang hamba. Kita lihat yang pertama ya. Nah, Bapak Ibu, jika kita bicara misi, itu misi adalah apa yang dilakukan, bukan hanya sekedar visi. Visi Allah mau menyelamatkan manusia, tapi hanya visi di atas surga, tidak ada misinya, tidak mungkin jadi. Tuhan ingin manusia diselamatkan, itu visi Tuhan. Tapi misinya apa? Harus turun dong, gak bisa. Ya, harus turun untuk menyelamatkan yang terhilang. Itulah misinya. Jadi kita bicara mission of the servant, dia harus turun. Ya. Nah, konteks ayat ini, Bapak Ibu, itu berbicara tentang suatu ketika murid-murid berkumpul dan Yesus bersama dengan mereka. Lalu ada 2 orang dari murid itu, yaitu 2 orang bersaudara, Yakobus dan Yohanes, itu datang kepada Yesus. Mereka bilang apa? Ya Yesus, bisa enggak nanti kalau, ya ini saya bahasakan saja ya. Bisa enggak nanti kalau engkau jadi raja, kami itu duduk di sebelah kiri dan kananmu. Ya. Yohanes di sini Yakobus. Terserahlah mau tukar bagaimana, yang penting kami berdua duduk di sebelah kananmu. Apa yang terjadi? Murid-murid yang lain marah. Ya. Kenapa marah? Bukan karena mereka lebih rohani daripada Yohanes dan Yakobus, tidak. Karena mereka mau juga tempat itu. Loh, emang kau saja yang bisa, kita juga mau dong. Ya. Saudara perhatikan konsep pelayanan mereka. Pikiran mereka Yesus datang akan mendirikan apa? Kerajaan politik. Itu sudah dibahas di Injil Matius kan. Pikiran mereka adalah Yesus nanti datang membebaskan kita dari cengkeraman bangsa Romawi. Pikiran mereka adalah Yesus nanti datang akan mendirikan kerajaan. Di mana kita semua bisa jadi pemimpin-pemimpinnya. Ya lumayan dong. Bisa duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Ya. Itu pikiran mereka. Pikiran mereka apa? Bagaimana posisi saya lebih tinggi daripada orang lain. Bagaimana saya lebih di atas daripada teman-teman saya. Bagaimana saya lebih dihargai daripada orang lain. Saudara perhatikan, murid Yesus. Pikirannya seperti itu. Ya. Nah saudara, kalau kita tarik, apa yang terjadi jika pikiran-pikiran seperti itu banyak di gereja. Orang yang kelihatan melayani Tuhan, kelihatan aktif dalam pelayanan, banyak sekali jadi pengurus. Ternyata apa? Hati kecilnya, posisi. Hati kecilnya kedudukan. Hati kecilnya, saya harus lebih terkenal daripada orang lain. Saya harus dipandang, disorot, lampu sorot harus ke saya. Saudara bayangkan. Pasti akan banyak cekcok. Mungkin bisa perpecahan. Tapi walaupun tidak ada cekcok mungkin ya, dia karena diam-diam. Tapi tidak ada keharmonisan di dalam pelayanan. Pasti. Ya, kenapa? Karena orang semua mau jadi yang paling di atas. Ya. Oleh karena itu Yesus dengan penuh kesabaran. Dia menuntun mereka untuk mengerti. Kalau kita baca perikopnya itu dalam sekali. Yesus bilang, kamu sanggup menerima apa yang saya terima? Ya. Kamu bisa menerima itu? Ya. Tapi Yesus bilang apa? Itu bukan hakku yang menaruhnya. Kamu di sini kiri kanan bukan aku. Ya. Tapi kamu pelayanan saja. Seperti itu. Nah Bapak Ibu, ayat ini dimulai dengan kata ini. Karena anak manusia juga datang. Ya. Anak manusia juga datang. Nah anak manusia ini adalah satu gelar yang paling disukai oleh Yesus. Di dalam Injil, ada 4 Injil yang kita punya, itu ada 80 kali penyebutan tentang anak manusia ini. Dan Yesus paling senang sekali menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia. Dari semua julukan Yesus, anak Allah, ya, gembala, apalagi air hidup dan semuanya. Yesus paling sering
mengatakan dirinya adalah anak manusia. Matius 29 kali, Markus 14 kali, Lukas 25 kali, Yohanes 12 kali. Terbukti bahwa Yesus sangat senang dengan penyebutan ini, dengan gelar ini ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sudah banyak yang tahu ya, anak manusia itu adalah satu penglihatan dari Nabi Daniel ya, di pembuangan. Itu 500 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Ya. Tepatnya di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 berbunyi begini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Sekali lagi ya. Anak manusia tetapi datang dari awan-awan, bukan datang dari bawah. 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. 500 tahun sebelumnya Daniel sudah melihat penglihatan ini. Sudah bayangkan ya. Jadi orang Israel, orang Yahudi khususnya, ketika mendengar tentang kalimat anak manusia, mereka sudah tahu itu harusnya itu menuju ke sana. Rujukannya kepada penglihatan Daniel. Ya. Nah, Bapak Ibu, figur anak manusia itu bukan figur sembarangan. Ya. Ini adalah suatu penyebutan tentang anak Allah yang akan datang. Tetapi dia bukan hanya sekedar manusia biasa. Kalau kita bilang anak manusia, ya anak manusia ya saya anak manusia juga. Apa bedanya? Tapi dia anak manusia yang datang dari atas. Ya, ini luar biasa. Makanya saya dulu pernah diskusi sama teman yang dari seberang ya. Dia bilang, loh Yesus sendiri bilang kok dia anak manusia. Saya hanya ketawa aja. Dia tidak tahu apa artinya itu anak manusia. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah figur ilahi yang besar, yang teragung, yang sangat dimuliakan di dalam penglihatan Daniel. Jadi mari kita pikirkan Bapak Ibu. Yesus yang adalah anak manusia yang besar, yang penuh kuasa. Raja yang kekuasaannya kekal, yang tidak akan lenyap itu dikatakan ya. Tidak akan musnah. Kerajaannya tidak berakhir. Tetapi justru mau datang bermisi. Datang ke dalam dunia. Datang menjadi seorang hamba dari raja. Menjadi seorang hamba. Dari raja yang kekal menjadi seorang hamba yang melayani. Ini suatu kerendahan diri yang luar biasa sekali. Raja yang maha kuasa. Tapi dia mau datang turun ke dalam dunia. Kalau di Filipi dikatakan begini. Ia mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Ya, ia melepaskan untuk sementara hak-haknya sebagai Allah. Dia membatasi dirinya untuk datang ke dalam dunia. Saudara, ini luar biasa. Saudara tidak akan pernah dapat suatu pemahaman seperti ini di agama-agama lain. Tidak ada. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang tentang datang itu. Nah, kedatangan Yesus ini bukan tiba-tiba, tapi ini sudah direncanakan sejak kekekalan. Dia tidak muncul karena kecelakaan sejarah atau karena dia terjebak di bumi, tidak. Ya. Kata kerja datang ini adalah pra-eksistensi Yesus. Makanya Yesus jarang sekali bilang aku lahir, jarang. Dia selalu bilang aku datang, aku datang, aku datang. Dia tidak bilang aku lahir ke dunia karena ini, enggak. Dia datang merujuk kepada apa? Daniel itu. Saudara, kalau kita bisa memahami ini sangat dalam sekali. Dia datang dan dia telah ada sebelum dunia ini ada. Dia juga menyiratkan apa? Inkarnasinya waktu dia katakan anak manusia yang dari atas. Berarti apa? Yang dari atas itu berinkarnasi menjadi manusia. Misinya dimulai dengan penurunan status yang tidak pernah kita bayangkan. Ya. Raja yang kekal disembah, dilayani oleh para malaikat. Tetapi di dunia dia justru melayani manusia. Sangat-sangat turun di dalam kerendahan. Ya. Dia memilih turun ke dalam dunia, merendahkan dirinya. Melayani manusia yang berdosa. Saudara,
biasanya orang Kristen bilang, sudah klise, sudah biasa. Tapi coba saudara, yang orang yang sangat kaya sekali, 1 miliar belanja tiap hari. Atau tiap bulan lah ya. Tapi tiba-tiba dikasih uang 100 ribu, cukup 1 bulan enggak? Itu, bagaimana bisanya? Ya. Dari 1 miliar belanja 1 bulan, tiba-tiba dikasih 100 ribu cukup ya. Bagaimana caramu? Cukup. Itu betul-betul luar biasa. Kristus membatasi dirinya sedemikian rupa karena dia mengasihi Anda dan saya. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari tahta kemuliaan yang agung, tapi dia mau rela turun lahir di palungan yang hina, tempat makanan hewan. Bulan depan kita sudah Natal, ya. Jadi saya rindu kita semua memasuki Natal dengan perspektif yang baru, yaitu dia raja, tapi rela menjadi hina. Saya semiskin-miskinnya kita ya. Ada yang pernah lahir di tempat makanan hewan? Paling tidak kita lahir di puskesmas mungkin, atau mungkin lahir di rumah. Yesus memilih tempat makan hewan. Tempat yang paling kotor di dalam kandang. Bakteri paling banyak di situ. Tapi Yesus lahir di situ. Itu perendahan yang luar biasa Bapak Ibu. Anak manusia datang bukan dengan mahkota emas, tapi dengan debu di kakinya. Dia rela menanggalkan kemuliaannya demi untuk misi yang agung. Raja ada yang kakinya berdebu? Sudah ada. Tapi Yesus raja, dia lepaskan mahkotanya, dia turun, pergi berjalan keliling. Dia datang, itulah misinya. Dengan kaki yang berdebu, dia keliling dari desa satu ke desa yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain. Dengan kaki yang berdebu, dia cari manusia yang hilang. Nah, saudara, itulah misinya. Kalau kita bahas di bagian pertama ini, misinya adalah dia datang. Anak manusia yang besar itu datang. Untuk apa? Untuk mencari orang yang berdosa. Nah, mari kita lihat yang kedua. Metode dari sang hamba, metode pelayanan dari sang hamba. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya. Nah, saudara, satu ketika ada seorang pendeta yang datang ke satu kota ya untuk melayani. Nah, dia dijemput oleh seorang majelis itu juga seorang terpandang di kota itu ya. Waktu itu diajak jalan-jalan. Lalu majelis itu bilang begini. Yang jelas dia bukan datang di Makassar ya, bukan Makassar. Ya. Jalan-jalan lalu dia bilang begini. Pak Pendeta lihat gereja itu? Iya. Oh itu saya yang bangun itu. Wah luar biasa ya. Ya itu. Terus jalan lagi sedikit. Ini lagi Pak. Ini baru 2 tahun yang lalu saya bangun juga ini. Oh itu ya. Jalan lagi sedikit. Itu Pak. Itu saya juga bangun Pak. Ya puji Tuhan saya bisa bangun gereja itu. Wah jalan-jalan, ada berapa gereja itu ditunjukin ya, dia bangun semua. Lalu ketika sampai di penginapan, pendetanya bilang begini, maaf Pak, dari tadi saya lihat Bapak ini luar biasa ya, membangun gereja kiri kanan, banyak sekali gereja yang Bapak bangun ya. Wah dengan bangganya dia bilang, oh iya, saya bersyukur saya bisa bangun gereja. Lalu pendetanya bilang begini, karena dari tadi saya lihat Bapak bangun gereja, saya mau tanya Pak, gereja yang Tuhan Yesus bangun yang mana? Gereja yang Yesus bangun yang mana? Saya lihat tadi Bapak semua yang bangun gereja ini. Yang Yesus bangun yang mana? Saudara, tanpa sadar, mungkin kita seperti itu. Kalau tidak ada saya ini tidak jadi. Kalau bukan saya, semua tidak beres. Ya. Mereka melayani, memberi, membangun, bahkan terlihat banyak berkorban untuk pelayanan. Tetapi apa? Dari lubuk hati kecilnya, mereka sedang minta apa? Pengakuan. Apalagi? Pujian, apalagi perhatian. Ya. Mereka minta itu. Dan sebenarnya kalau seperti itu Bapak Ibu, mereka sedang melayani diri mereka sendiri. Mereka sedang tidak melayani Tuhan. Ya. Mereka memang terlihat aktivitas pelayanan, tetapi tanpa sadar mereka sebenarnya sedang kasih makan berhalanya. Berhala pengakuan, berhala penerimaan, berhala-berhala yang berpusat pada diri sendiri. Semuanya sedang dikasih makan di dalam pelayanan loh ya. Memberi makan berhala dalam pelayanan itu ngeri sekali Bapak Ibu. Kelihatan aktif, tapi sebenarnya fokusnya bukan Kristus. Ya.
Nah, bagaimana dengan Kristus? Kita lihat, dia harusnya dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, kata melayani di dalam bahasa Yunaninya adalah diakoneo. Diakoneo itu dari sini kita bisa dapat kata diaken, ya, atau para pelayan. Nah, dalam budaya Romawi, Bapak Ibu ya, kata ini bukan kata yang mulia begitu, kata yang rendah begitu. Karena ini seakan-akan diakoneo itu adalah orang yang biasanya kalau orang mau makan dia bawakan makanan, terus dia setelah makan dia bersihkan meja. Itu bagi orang Romawi itu pekerjaan rendahan. Nggak pantas saya kerjakan itu. Hanya orang-orang budak saja yang kerjakan, para hamba. Ya. Tetapi lihat, Markus menulis kata itu untuk melambangkan apa? Metode pelayanan Tuhan Yesus. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. Nah ini penting Bapak Ibu, supaya kita bisa melihat Yesus itu datang untuk apa sih sebenarnya. Dia yang besar itu mau datang, tapi bukan untuk dilayani. Ya, kalau kita lihatnya malaikat melayani dia, tetapi di dunia dia melayani manusia. Ya. Yesus mau melakukan itu. Tetapi berapa banyak orang yang tidak mau melakukan itu. Katanya pengikut Yesus. Tapi bagi saya pelayanan-pelayanan yang kecil, enggak mau deh. Saya hanya mau pelayanan yang terkenal, terlihat. Bisa dilihat keren. Bisa dikenal orang. Ya. Beda dengan Yesus Bapak Ibu. Ketika ia melakukan pelayanan, itu bukan hanya seperti sekedar apa? Kegiatan atau aktivitas belaka, bukan. Tetapi pelayanan yang Yesus lakukan itu keluar dari hatinya, Ya. Nah di dalam Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas itu ada banyak sekali kalimat seperti ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini banyak sekali, ya, kalimat seperti ini. Nah Bapak Ibu, ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat dalam sekali. Di dalam bahasa Yunani, kalau hatiku tergerak oleh belas kasihan itu belas kasihan itu seperti ini ya. Mereka mengungkapkan isi perut. Jadi pengertian pada waktu itu, kalau bilang belas kasihan itu keluar dari isi perut. Karena menurut mereka ya, di dalam perut itulah semua tempat bersemayamnya emosi dalam jiwa manusia. Ada kasih di situ, ada perasaan iba, ada sedih, bahkan kemarahan pun keluar dari situ. Jadi kalau dia bilang tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan itu, tergeraklah hati Yesus dari dalam dasar hatinya. Betul-betul tergerak. Waktu dia lihat orang kelaparan, murid-muridnya bilang, guru suruh pulang mereka, supaya mereka bisa beli makanan. Yesus bilang apa? Tidak, kamu harus beri mereka makan. Murid-muridnya bingung, wah ini ribuan orang mau kasih makan pakai apa? Ya kan? Tapi Yesus bilang apa? Kasih makan mereka. Apa yang ada padamu? Sini. 5 roti, 2 ikan. Ya. Nah saudara, ini luar biasa. Mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya. Yesus melayani mereka yang sakit secara fisik. Ya. Ibu mertua Petrus di Markus pasal 1 disembuhkan oleh Yesus. Kemudian setelah itu banyak orang datang untuk berbondong-bondong. Orang yang sakit disembuhkan oleh dia. Markus 2, orang lumpuh disembuhkan. Ya. Markus 3, orang yang mati tangannya Yesus sembuhkan. Dan banyak lagi orang-orang yang sakit dibawa kepada Yesus. Dia juga melayani orang yang terpinggirkan secara sosial. Dia menyentuh orang kusta. Kalau dulu sentuh orang kusta, Anda najis. Tapi Yesus melabrak aturan itu. Dia sentuh orang kustanya sembuh. Dan dia tidak najis. Ya. Tapi kelak di kayu salib, dia menerima kenajisan kita. Supaya kita yang adalah kusta-kusta rohani, kita bisa dibebaskan dari penyakit itu. Kalau Tuhan tidak sentuh kita Bapak Ibu, kita adalah orang-orang kusta rohani yang Tuhan lihat kita jijik, ya. Tapi Tuhan mau sentuh kita. Ini luar biasa sekali. Dia melayani yang tertindas secara rohani. Dia pergi ke Gerasa, itu daerah yang di luar Israel. Untuk siapa? Untuk ketemu hanya satu orang gila yang ada di pekuburan, yang dirantai. Sudah bertahun-tahun dalam hidupnya
dia dikerasukan roh jahat. Yesus datang untuk orang itu. Ya. Dia menolong orang yang secara rohani tertindas. Dia melayani mereka yang dianggap tidak penting. Anak-anak kecil. Di dalam Markus 10. Murid-murid bahkan bilang begini, geser itu anak-anak, nggak usah, sini, mengganggu saja. Yesus bilang, Yesus marahi loh murid-murid. Bawa anak-anak itu. Lalu dia menggendong mereka dan memberkati anak-anak itu. Ya. Yesus juga melayani orang-orang yang terpinggirkan, janda-janda. Orang-orang yang dibuang di tengah masyarakat. Yesus hadir untuk mereka. Nah Bapak Ibu perhatikan, kalau kita adalah tubuh Kristus, yang adalah gereja, harusnya gereja juga melakukan itu Bapak Ibu. Ya. Gereja yang adalah tubuh Kristus harusnya mengikuti apa yang Yesus lakukan. Gereja harusnya melayani atau setidaknya membantu pengobatan mereka yang sakit secara fisik. Gereja seharusnya melayani orang-orang yang terpinggirkan secara sosial. Orang-orang yang diasingkan, dimarginalkan dari dalam masyarakat. Ya. Teman saya cerita ada beberapa orang dari sarjana hukum yang orang Kristen, mereka buat satu firma hukum untuk menolong orang-orang Kristen yang ekonomi lemah, yang tidak bisa bayar pengacara untuk menolong mereka di pengadilan. Itu gratis, nggak perlu bayar. Itu luar biasa Bapak Ibu. Gereja harusnya melayani orang-orang yang lapar dan kesulitan. Ya. Ada banyak orang di sekeliling kita. Apakah kita hanya melihat mereka, kasihan aku dong. Terus apa yang bisa kita lakukan? Apa yang gereja bisa lakukan? Ya. Jangan tunggu program. Mau tolong dia, enggak ada di program gereja. Tidak bisa. Ya. Yesus jalan tidak pakai program gereja Bapak Ibu. Dia lihat orang kusta, dia tolong. Dia tanya Petrus ada di agendaku itu? Tidak ada. Dia yang tolong orang. Ya. Gereja melayani mereka yang dianggap tidak penting. Anak-anak kecil. Ya. Ditumbuhkan imannya, diberkati oleh Yesus. Gereja harusnya seperti itu juga. Ya. Saya yakin pasti di sini pelayanan sekolah minggunya luar biasa. Ya. Para lansia, para janda, apakah masih diperhatikan? Yesus melayani mereka semua. Ya. Nah Bapak Ibu, semua ini bisa dilakukan gereja. Tetapi apa? Jika itu hanya program, maka menyedihkan sekali. Karena tidak ada hati dari situ. Ada pelayanan yang dilakukan demi agenda gereja. Ada pelayanan yang lahir dari hati yang tergerak oleh kasih Kristus. Yang pertama menghasilkan kebanggaan dan kelelahan. Namun yang kedua atau yang terakhir melahirkan damai sejahtera dan sukacita yang tak pernah padam. Lahir karena tergerak oleh kasih Kristus. Bukan hanya sekedar apa yang bisa kita lakukan yang sudah dicatat, agenda dan sebagainya. Bukan. Tapi lahir dari hati yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah metode pelayanan sahamba. Dia datang bukan untuk dia layani, tetapi dia melayani. Dia mau meninggalkan zona nyamannya di surga untuk datang menjadi seorang hamba yang melayani. Tapi itu belum puncaknya. Puncaknya adalah di poin yang ketiga. The meaning of the servant. Makna pelayanan dari sang hamba. Nah Bapak Ibu, kalimat terakhir. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan atau dalam bahasa Yunaninya lutron. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk membebaskan seorang budak dari perbudakannya. Dia bisa bebas. Atau seorang ditebus sebagai tawanan perang, dia ditebus, dia bisa bebas. Tapi ada harga dulu yang harus dibayar. Tidak bisa bebas begitu saja. Ya. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya begini. Kalau ada yang ditebus, berarti ada yang diperbudak. Sekarang siapa yang diperbudak itu? Waktu kita belum bertemu dengan Kristus, kita adalah budak-budak dosa. Kita adalah budak dari kedagingan kita. Kita diperbudak oleh keinginan kita. Walaupun kelihatan kita melayani. Kita diperbudak oleh kuasa iblis. Kita diperbudak oleh ketakutan kita akan kematian. Ya. Nah Bapak Ibu, pada zaman Romawi, seorang budak tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Kecuali ada pihak yang membayar itu. Ya. Kenapa? Karena yang pertama, budak itu tidak punya hak properti.
Dia adalah sepenuhnya milik tuannya. Jadi dia tidak bisa tabung uang dan sebagainya untuk bayar dirinya sendiri. Bebas, tidak bisa. Yang kedua, budak itu tidak punya hak untuk membuat kontrak. Oke ya, saya jadi budak hanya sampai begini ya. Tidak bisa. Ya, harus ada orang yang membebaskan dia membayar sejumlah tebusan. Sejumlah uang atau apa itu. Untuk membebaskan dia. Nah, ini yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu. Yesus bukan memberi uang. Yesus bukan memberi pemberian yang berharga, tidak. Tapi Yesus memberi apa? Nyawanya. Nyawanya. Kita yang diperbudak dosa. Kita yang diperbudak kedagingan kita. Yesus datang memberikan nyawanya. Saya tidak tahu ya seberapa dalam kita sebagai orang Kristen. Bertahun-tahun mungkin kita jadi orang Kristen. Ayat ini bisa jadi klise Bapak Ibu. Ya sudahlah, saya sudah biasa dengar itu. Ya. Tetapi orang yang betul-betul mau belajar Injil. Mau belajar betul-betul melihat keagungan pelayanan Tuhan. Dia pasti kalau baca ini harusnya menangis. Iya ya. Tuhan yang luar biasa. Itu mau mati bagi saya. Ya. Saudara, sejak Taman Eden sampai sekarang orang bilang Taman Eden. Manusia memberontak kepada Allah. Tapi kita bersyukur ada satu manusia yang sempurna yang datang. Dan taat sampai mati di kayu salib. Dan ketaatannya itu diperhitungkan kepada kita. Dosa kita diperhitungkan kepadanya. Ya. Itu ada pertukaran. Dosa kita ditimpakan kepadanya. Dan kebenarannya ditimpakan kepada kita. Wah, itu luar biasa. Pertukaran yang indah di kayu salib. Ya. Murka Allah dipuaskan di kayu salib. Ya. Makanya ada yang bilang begini. Ini sebenarnya dibayar sama siapa sih? Dibayar kepada iblis atau kepada Allah? Banyak orang Kristen pikir begini. Kayaknya ini dibayar kepada iblis. Tidak. Ini dibayar kepada Allah. Kenapa? Karena kita semua adalah orang-orang yang akan dimurkai Allah. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Misalkan saya buat kejahatan ya, saya dimasukkan ke dalam penjara. Nah di penjara itu ada orang-orang jahat. Nah itulah iblis. Mereka menyiksa saya, pukul saya, tindas saya ditindas. Sekarang bagaimana saya bisa keluar? Kalau ada orang yang mau tebus saya, apakah dia harus bayar sama orang-orang dalam penjara itu? Tidak. Yang dia bayar adalah sama siapa? Pemerintah. Bukan sama orang-orang dalam situ. Kita memang ditindas iblis. Tapi Yesus tidak bayar sama iblis. Yesus bayar sama Bapa. Kenapa? Dosa kita. Waktu kita buat itu, kita ada di dalam penghukuman Tuhan. Ya. Dan Tuhan izinkan kita diperbudak oleh iblis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Yesus datang dan dia mati, dia rela menggantikan kita. Memasuki hukuman neraka. Tapi Yesus tidak masuk ke neraka. Yesus mengalami substansi dari kengerian penghukuman neraka yang harusnya kita alami. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tim Keller bilang begini. Jika Anda tidak memahami atau tidak percaya adanya neraka, maka Anda tidak akan pernah memahami kedalaman dari apa yang Yesus lakukan untuk Anda di kayu salib. Kalau kita tidak pernah pikir seperti itu Bapak Ibu. Neraka digambarkan oleh Yesus. Yesus banyak bicara tentang neraka. Ya. Tentang api kekal, kegelapan, kerta gigi. Ya. Tempat yang tidak ada sukacita di dalamnya. Dan paling inti adalah apa? Terpisah dari Allah. Saudara, apakah saudara mau hidup selama-lamanya terpisah dari Allah? Ya. Saudara bisa dapat semua di dalam dunia ini. Tapi waktu mati, saudara terpisah dari Allah. Makanya Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu adalah teriakan orang neraka Bapak Ibu. Mengapa engkau tinggalkan aku Tuhan? Padahal apa? Seumur hidupnya orang itu tidak pernah memikirkan Tuhan. Makanya ada yang pernah bilang begini. Banyak orang di dunia sekarang selalu rindukan waktu mati masuk surga. Tapi waktu di dunia tidak pernah pikir Tuhan. Tidak pernah pikir Tuhan. Selalu pikir apa? Pekerjaannya, bisnisnya, penghasilannya, hobinya. Tapi waktu mati mau masuk surga, mereka lupa. Surga miliknya Tuhan. Dia tuan rumahnya. Kita tidak pernah pikir tentang dia. Tapi waktu mati dengan enak sekali kita bilang, saya mau masuk surga. Tapi memikirkan Tuhan tidak pernah. Nah Bapak Ibu, jika kita ditanya apa makna pelayanan Yesus? Dia memberikan nyawanya. Makna tertinggi dari seorang hamba, yaitu memberikan nyawanya. Apalagi yang bisa diberikan seorang hamba? Tidak ada. Nyawanya yang dia berikan. Ya. Inilah makna tertinggi dari
melayani. Ada orang-orang yang memang Tuhan utus secara khusus pergi ke tempat-tempat suku-suku terasing, suku-suku terabaikan. Pergi di sana dan mereka tidak tahu apakah besok masih hidup atau tidak. Saya punya beberapa kenalan yang betul-betul misionaris, ya. Hidup mereka itu suku-suku kalau besok masih hidup. Pernah ada yang sudah dikepung dalam satu rumah. Entah bagaimana ceritanya, Tuhan kaburkan mata orang-orang di sekitar situ, mereka bisa keluar. Saudara bayangkan, itu betul-betul. Tapi sekali lagi ya, kalau semua orang harus ke suku terasing, siapa yang mau tinggal di kota yang melayani? Kota juga penting Bapak Ibu. Anda, kita semua yang tinggal di kota, kita melayani Tuhan. Jadi sama, jangan pernah berpikir bahwa pelayanan orang-orang di luar sana itu lebih hebat daripada kita. Oh tidak, semua sama. Di kota juga banyak setannya ya, gitu ya. Banyak sekali godaan di kota Bapak Ibu. Kalau kita tidak layani orang-orang, siapa yang mau melayani mereka? Kalau kita tidak beritakan Injil di kota, siapa yang memberitakan Injil? Di kota ini potensi besar sekali. Kota adalah pusat budaya. Kota adalah ekonomi, pusat ekonomi. Kota adalah pusat pemerintahan. Kalau ini dimenangkan untuk Kristus, ini luar biasa sekali. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat Yesus disalibkan, ya, di tengah-tengah orang berdosa, 2 orang berdosa. Apa maksudnya? Kenapa dia tidak di pinggir, kiri atau kanan? Karena orang yang di tengah itu adalah orang yang paling. Ya. Kalau lihat foto dari kalau kita rame-rame ya, misalkan ada pembicara foto, pembicaranya di mana ditaruh? Nah mungkin di samping, kiri kanan, pasti di mana? Di tengah. Kalau lihat fotonya saya pernah lihat ada satu foto preman-premannya Meksiko, apa sih namanya itu? Waktu mereka berfoto, nggak usah tebak, pasti di tengah bosnya, pasti di tengah itu pemimpinnya. Nah Yesus ditaruh di tengah. Untuk menandakan apa Bapak Ibu? Dia orang yang paling berdosa dari kedua orang ini. Ironisnya, orang yang paling benar, tapi orang yang paling berdosa di situ. Ya. Untuk apa? Yesus membedakan 2 orang, memisahkan 2 orang. Yang pertama, orang berdosa yang percaya dia. Dan yang kedua, orang berdosa yang menolak dia. Jadi sebenarnya kita di dunia ini hanya 2 jenis saja Bapak Ibu. Semua kita berdosa, betul ya? Ada yang angkat tangan, saya tidak berdosa. Semua kita berdosa. Tapi yang membedakan 2. Berdosa percaya Yesus atau berdosa tidak percaya Yesus. Di luar banyak sana. Mereka berdosa dan tidak percaya Yesus. Jadi sebenarnya dua tipe saja. Orang yang berdosa yang percaya Yesus waktu mati. Yesus bilang apa? Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Masuklah. Terimalah kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Orang yang berdosa yang tidak percaya Yesus, enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Ya, itu ngeri sekali Bapak Ibu. Nah Jonathan Edwards bilang begini, tidak ada satupun kontribusi kita untuk keselamatan kecuali dosa yang membuatnya terjadi. Kalau kita tidak berdosa, tidak mungkin Adam keluar dari Taman Eden, tidak mungkin Yesus harus berkorban. Dosa yang membuat dia datang karena dia mengasihi kita. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, apa implikasi dari khotbah kita pada hari ini? Kita melihat orang percaya hadir untuk bermisi dan membawa Injil ke dalam dunia yang berdosa. Orang percaya sama seperti Yesus yang datang juga harus hadir berbaur dengan dunia, tetapi tidak tercemar dengan dunia. Misi kita adalah datang dan hadir seperti Kristus, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada dunia yang membutuhkan kabar baik. Ya. Kita datang sebagai gereja, hadir menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang tawar dan gelap ini. Ini aplikasinya untuk kita. Yang kedua, orang percaya hadir untuk melayani dengan hati, bukan sekedar aktivitas seperti tadi. Ya. Ada banyak orang terlihat melayani sebagai pengurus atau apapun itu, tetapi pada dasarnya ingin dilayani. Lihatlah Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Orang percaya hadir untuk memberikan makna di dalam pelayanan. Pelayanan bukan lagi ajang untuk mendapat pengakuan, bukan lagi ajang untuk mendapat penerimaan, mendapat pembuktian diri, tetapi melayani dimaknai dengan apa?
pengucapan syukur atas Tuhan yang sudah mati bagi saya. Tuhan sudah mati bagi saya. Apa yang saya lakukan? Saya melayani dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi bukan lagi saya melayani supaya diakui orang, tidak. Saya juga kalau mempersiapkan khotbah atau apapun itu, saya harus tanya hati saya, Tuhan ini benar untuk Tuhan kah? Atau ini untuk saya sendiri? Tuhan tolong koreksi saya Tuhan. Kalau saya persiapan atau apapun itu pelayanan saya, ini fokusnya ke saya. Jangan Tuhan, jangan. Biarlah Engkau saja dimuliakan. Ya. Mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Itulah makna pelayanan kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, apa implikasi Injilnya, Bapak Ibu? Karena Injil kita melayani bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk menundukkan hati di bawah salibnya. Bukan lagi pamer dan sebagainya, tapi saya menundukkan hati saya di dalam Kristus salibnya. Karena Injil tangan kita bekerja melayani bukan untuk tepuk tangan, melainkan karena hati kita sudah disentuh terlebih dahulu oleh tangan yang berlubang paku itu. Tangan sang hamba yang menyentuh hati kita supaya kita rela melayani Kristus. Karena Injil dalam pelayanan kita tidak lagi sibuk untuk menjadi besar. Sebab Kristus yang terbesar justru menunjukkan bahwa pelayanan yang sejati lahir dari kerendahan. Karena Injil kita menerima makna yang baru dalam pelayanan. Yaitu semua pelayanan kita berpusat pada salibnya yang indah, yang ajaib, yang mempesona. Kalau semua orang Kristen itu melayani Tuhan dengan berfokus pada salibnya, maka kita akan melihat pelayanan itu begitu luar biasa. Tidak ada lagi orang yang saling sikut di dalam gereja. Tidak ada lagi orang yang saling meninggikan diri. Semua merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu indah sekali Bapak Ibu. Ya. Dan apa reflektif untuk kita? Mari kita renungkan kedua reflektif ini. Di dalam hidup yang sementara yang saya jalani sekarang ini, apakah saya juga hadir untuk bermisi dan melayani orang-orang sekitar saya dengan menceritakan Kristus kepada mereka? Ataukah saya sama sekali tidak peduli dengan misi dari Tuhan? Saya tidak peduli, terserah mereka mau masuk neraka, tidak penting. Yang penting saya masuk surga. Ya. Yang penting saya pekerjaanku lancar. Saya nggak peduli mereka mau masuk neraka kayak urusannya. Apakah kita seperti itu? Atau kita seperti Yesus yang melihat manusia berdosa, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu biasa disambung dengan kalimat apa? Mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala. Ya. Yesus dari dalam dasar lubuk hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya. Mungkin kita tidak secara frontal melayani, tapi apakah ada orang yang kita doakan untuk percaya kepada Kristus secara diam-diam? Saya tidak tahu. Adakah orang yang Bapak Ibu sedang doakan saat ini supaya mereka juga percaya Kristus? Ataukah Bapak Ibu tidak peduli sama sekali? Ini pertanyaan untuk kita. Yang kedua, Kristus telah membayar harga yang sangat mahal untuk menebus saya. Tetapi mengapa dalam pelayanan terkadang saya tidak bisa menerima, bahkan ingin balas mereka yang merendahkan harga diri saya. Padahal harga diri saya sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Tidak ada satu orang pun Bapak Ibu yang bisa merendahkan Anda. Kata-katanya pun tidak bisa. Kenapa? Harga Bapak Ibu yang sudah percaya Kristus ya, itu harganya di mana? Di atas kayu salib. Itu mahal sekali. Tidak ada satupun orang yang bisa merendahkan itu. Jadi kalaupun ada orang yang menghina Bapak Ibu, merendahkan harga diri, doakan mereka. Seperti Yesus waktu disalib. Yesus bilang apa? Doanya apa? Ya Bapakku apa? Kutuklah mereka. Ampunilah mereka ya Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus waktu itu direndahkan serendah-rendahnya. Ditelanjangi, dipermalukan. Harga dirinya hancur. Tapi Yesus berkata, ampuni mereka ya Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doakan kalau ada orang yang menyakiti saudara. Jangan balas. Karena waktu kita balas, kita sama dengan mereka.
Bapak Ibu, terakhir. Waktu baca tentang anak yang hilang, walaupun itu di kitab di Injil Lukas ya, tapi ini menarik sekali. Di situ bercerita bahwa anak yang hilang itu pergi tinggalkan papanya dengan membawa semua hartanya, dia foya-foya. Lalu akhirnya dia sadar dan ketika dia sudah menderita, habis semua, lalu dia mau pulang sama papanya. Harusnya yang pergi cari dia siapa? Kakak sulungnya. Tapi kakak sulungnya waktu itu adiknya datang, dia marah tidak mau masuk rumah. Ya. Harusnya dia yang pergi tinggalkan rumah bapaknya. Tetapi dia tidak lakukan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur ada satu kakak sulung kita yang sejati. Siapa itu? Kristus. Dia tinggalkan rumah bapaknya. Dia pergi ke dalam dunia. Mencari kita. Adik-adiknya yang jahat, yang nakal, yang hilang. Yang berdosa. Dan dia bawa kita kembali pulang. Itulah kakak sulung yang sejati. Kita bersyukur, kita semua orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Dan ketika dia mendapatkan kita, dia merangkul kita. Untuk membawa kita pulang kepada Bapa. Amin Bapak Ibu. Bersukacitalah kita ketika kita boleh ditemukan oleh Kristus. Kita orang-orang yang terhilang. Tapi Yesus mau datang melalui misinya, melalui metode pelayanannya. Melalui apa? Makna pelayanan yang diberikan itu. Dia datang mencari kita. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita penguatan untuk hidup di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.